Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Dewa Ojol. Perkenalkan, nama saya Dewa Maesa Dirgantara. Di sini saya akan langsung menjelaskan aja ke topiknya, jadi nggak usah bertele-tele. Gimana cara kita nerapi akun Gojek kita, driver atau GoPartner ini dari akun GoSend atau Gado-Gado kita berubah ke prioritas GoRed. Jadi saya cara nerapinya itu saya itu bermain dua akun ya, GoPartner, Gojek, dan ShopeeFood. Kenapa saya milih ShopeeFood? Karena ShopeeFood itu enak, soalnya kalau kita dapatnya SPX, itu SPX itu barang ya. Kalau yang SPX itu ShopeeFood. Berarti dapatnya kita dapat SPX itu Shopee Express. Jadi kita dapat barang. Nah, barangnya SPX itu kecil-kecil. Kebanyakan customer Shopee itu belinya kecil-kecil. Nggak kayak Gojek ya. Gojek kebanyakan hampir setiap hari dia dapat barang gede-gede. Kalau Shopee Food, SPX itu barang kecil-kecil dan tracknya lumayan banyak yang jauh untuk Shopee Food ya. Tracknya banyak yang jauh. Jadi ketika kita nerapi itu dua akun ini, kita tuh bisa dapat keuntungannya banyak. Jadi kita pulang-pulang tuh tetap dapat duit gitu loh. Dan jangan mikirin masalah gengsi ya, maaf, jangan mikirin masalah gengsi. Misalnya saya kasih contoh, saya dulu pernah sering deh ketemu abang-abang driver. Saya misalnya Gojek aja, terus ketemu lagi Grab gitu. Jadi antara dua itu tiap nanya tuh pasti dia ngomongnya, saya mau udah pakai Grab, Grab aja, nggak bakal mau saya pakai Gojek, nggak bakal mau saya pakai Maxim, nggak bakal mau saya pakai ShopeeFood, nggak bakal mau saya pakai Uber, gitu dia bilangnya. Itu masih masuknya ke gengsi ya. Mungkin itu dulu, oke, sekarang udah nggak bisa lagi. Kita tuh harus punya banyak akun sebenarnya, ya minimal dua deh, minimal dua akun. Jadi yang satu sepi, kita coba yang satu lagi. Misalnya jedanya 1 jam nggak dapat orderan, kita buka akun lainnya satu lah, yang satunya akhirnya dapat orderan gitu. Jadi nggak bisa terpaku satu akun ya sekarang ya untuk saat ini. Kalau dulu mungkin karena dulu kan kompetitornya, antara kompetitor tuh masih perang voucher ya, perang-perang diskon. Jadi orderan tuh semua akun atau semua perusahaan pasti orderannya banyak karena mereka dulu bakar uang. Sekarang udah nggak ada skema bakar uang sekarang. Jadi mereka sebisa mungkin mengembalikan modal yang dulu udah dikeluarkan ya. Nah itu yang kuncinya di situ. Jangan gengsi dulu. Jadi kita terapi sehat ini, maksud saya terapi sehat itu kita nerapiin akun Gojek kita, kita fokus untuk akun Gojek kita biar bagus. Pulang kita juga dapat uang. Anak anak istri di rumah atau keluarga juga seneng, kita keluar nyari uang, pulang-pulang dapat uang. Kan kalau cuman makan gengsi doang, masa mereka kita kasih makan gengsi, kan gak mungkin. Jadi buang dulu gengsinya. Nanti akun Gojek ini kalau udah jadi prioritas, udah jadi ini, kinerjanya bagus, kita jarang cancel, jarang ini, dia pasti akunnya masuk terus. Mungkin kalau yang banyak yang cancel itu emang rezekinya ya, tapi untuk masalah sistem nggak bisa dibohongin. Kalau kita banyak cancel, ya kalau sistemnya udah dibuat, cara ngodingnya itu ketika driver banyak cancelan, ini logikanya ya, ketika driver banyak cancelan, maka jadikan atau bekukan akun driver tersebut, atau minimalkan akun driver tersebut. Itu di coding ya, itu beneran bisa ya, sistem nggak bisa dibohongin. Jadi saya nggak tahu mereka ngodingnya kayak gimana atau masalahnya kayak gimana, tapi yang sudah saya lalui setahu pengalaman saya dari zaman saya ngojek dari dulu bertahun-tahun, ya kalau banyak cancel, saya banyak cancel atau banyak ngelewatin, ya abis itu saya anyep.
itu. Tapi kalau ada yang nggak anyep, ya itu memang mungkin rezekinya atau ada hal lain yang bikin membuat akun dia tuh bakalan nggak anyep. Misalnya pengecualian itu Gojek membuat programnya atau membuat sistemnya kayak ketika banyak cancelan, sepikan orderan untuk driver tersebut. Tapi ada pengecualiannya, mungkin untuk tripnya banyak, walaupun dia banyak cancelan maupun dia banyak ngelewatin, tapi tripnya banyak atau pendapatannya banyak, tapi tetap dikasih orderan. Nah, itu mungkin pengecualiannya di situ. Jadi ketika pendapatannya lebih di atas atau sering tupo atau tripnya banyak, walaupun cancelan atau melewatinya lumayan, tapi tripnya banyak, tetap kasih orderan. Nah, mungkin di situ pengecualiannya. Tapi saya menyarankan untuk nggak melewatkan orderan atau mengcancel orderan karena untuk akun kita dan untuk rezeki kita juga. Karena kan kalau kita udah capek-capek nyari orderan keluar ke sana kemari, tapi tiba-tiba dapat orderan, kita cancel. Kan kita butuh waktu juga kalau mau nyari orderan. Nah, itu kesimpulannya. Jadi ini saya akan kasih tahu, saya buka dulu ya akun Gojeknya ya. Ini awalnya akun Gojek ini memang saya main Gosen ya, bertahun-tahun ya. Tapi kalau tiba-tiba ada GoRed, ada GoFood, ya saya ambil dari dulu. Tapi bener-bener banyak Gosennya. Nah, kelebihannya Gosen itu cepet ya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet, nggak usah buru-buru. Maksudnya nggak usah buru-buru. Tapi kita bisa antar cepet langsung. Udah nggak usah pakai nanya-nanya ini atau nunggu orang keluar ini. Tinggal ambil barang, tinggal jalan, anterin. Itu kelebihannya banyak dan duitnya juga lumayan, argonya tinggi-tinggi kalau Gosen. Maksudnya orderannya menumpuk jadi cepet banyak. Nah, kalau kekurangannya itu saya nggak bisa keluar pagi. Akun Gosen itu nggak bisa keluar pagi, sedangkan saya sekarang tuh suka keluar pagi. Jadi tiap subuh itu, tiap bangun jam 4 kita sholat subuh, setelah itu kita keluar. Nah, pas sudah keluar orderan gak masuk-masuk karena akun Gosen. Nah, Gosen itu masuknya tuh di antara jam 8. Itu jam 7 juga bisa masuk. Jam 7 bisa masuk atau jam 8 bisa masuk. Tapi ketika kita sampai ke tokonya, yang ngirim ini kan Tokped ya, kebanyakan Tokped. Tapi kalau reguler itu kita oke, pagi-pagi bisa ada. Tapi orderan Gosen kebanyakan Tokped. Jadi kalau masuk Tokped pasti masuknya jam di atas 8. Nah, ketika udah sampai sana, tokonya malah tutup. Nah, itu yang bikin saya udah berhaluan dari Gosen ya. Dan ada banyak lagi sih sebenarnya. Tapi itu aja. Tapi saya tetap menghargai yang main Gosen ya. Karena saya juga lama pemain Gosen. Tetap menghargai semua layanan apapun. Yang penting kita tujuannya tetap nyari duit, jadi jangan saling mengejek untuk semua layanan ya, saling menghargai aja. Ada alasan tersendiri kalau kita mau main layanan apapun, pokoknya semua layanan oke, yang penting kita nyari duit. Tapi di video ini saya akan ngasih tahu cara kita berubah dari akun Gosen ke GoRed. Kita terapi kurang lebih dari 1 bulan. Ini untuk akun saya, kurang lebih dari 1 bulan saya terapiin akun Gojek ini. Dari Gosen bener-bener berubah ke GoRed. Gosen gak akan masuk lagi sama sekali sampai sekarang. Tiap jam sibuk juga gak masuk sama sekali. Kan jam sibuk itu layanan gak bisa dimatiin ya. Nah, di jam itu gak masuk sama sekali.
Oke, sudah paham ya. Kita lanjut. Gambarannya udah kelihatan ya, kita lanjut. Nah, ini kinerja saya ya. Kinerja saya mungkin masih ada yang lebih besar karena ini akun jebolan Gosen ya. Gosen itu akun sortir, benar-benar akun sortir kalau Gosen, karena nggak bisa autobid. Sekali autobid pickupnya jauh banget, jadi ya sortir mau nggak mau. Kalau cancel berdampak sama ini. Nah makanya penerimaan order saya tuh kecil. Tadinya mah kecil banget, 20-an atau 5 kalau nggak salah kinerja saya. Sekarang semenjak main Goret, kinerja saya jadi naik terus karena nggak pernah cancel lah, kecuali customer yang cancel atau tiba-tiba. Kalau saya cancel, kemungkinan saya ada hal mendesak atau apapun, baru saya cancel. Kan kita fokusnya nyari duit. Kalau untuk Goret ya, Goret itu karena beda sama Gosen. Kalau Goret kan jemputnya deket, kalau Gosen jemputnya lumayan jauh, tapi kita santai. Nah, ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita harus tetap saling menghargai. Oke? Kita lanjut. Saya masih basic ya. Masih basic. Akun saya masih basic. Insya Allah kemungkinan bulan depan saya ke gold. Insya Allah kalau mungkin ke platinum, alhamdulillah. Karena lumayan ya rewardnya dapat voucher 150.000, kan lumayan buat beli beras buat di rumah. Jadi baru kali ini saya mau naik ke gold ya. Dari dulu nggak pernah saya di silver pun nggak pernah. Basic sejati saya. Untuk rating 5. Alhamdulillah. Kita kembali. Daya kita kembali lagi. Kita ke pendapatan. Nah ini orderan tadi pagi ya. Orderan tadi pagi. Saya cuman 6 kali tarikan karena saya sedang ada kerjaan sampingan ya hari ini. Jadi tiap hari Kamis saya libur, mungkin atau enggak paginya saya narik sampai jam 9 deh, atau jam 10 saya narik, setelah itu saya lanjut kerja sampingan. Jadi saya full ngojol tapi ada kerja sampingan di hari Kamis gitu. Saya mulai sortir itu, saya mulai terapinya itu di bulan kemarin ya. Jadi kurang lebih 1 bulan saya sortir. Nah di sini ya. Nih di 24 April ada ya, dari awal nih. Nah saya itu main 2 layanan untuk awalan. Jadi saya nyalain Goret dan GoFood. Saya cuma dapat 8 order ya di sini. 24 April. Oke. 24 April ya. Saya cuma main 2 layanan. Oke. Cuma ada 8 order. Habis itu di 24 Aprilnya saya juga main Shopee. Jadi gini caranya. Udah hilang ya. Kedua ya udah dari 28 April aja deh. Nih, 28 April saya main Shopee. Harusnya lihat Shopee-nya 28 April lah. Saya main Shopee itu 15 tarikan. Ini karena ada poinnya, poin tambahan, jadinya sebenarnya kalau insentif kan 16 tarikan kita baru dapat insentif 40. Insentif 40.000, kita 16 tarikan di bulan 27 di tanggal 27-nya saya dapat 16 tarikan, saya dapat bonus 40.000 di Shopee. Tarikan saya 15 tarikan, totalnya ada 250. Ini saya terapi Shopee Food. Terapi Gojek.
Jadi nyalain 2 akun. Itu caranya. Jadi kita nerapin bagusin Gojek, pulang kita dapat uang juga. Karena kalau kita cuman pakai 1 akun, saya udah pernah nyoba sebelum ada layanan ya, sebelum ada layanan, saya itu nyortir full Gojek sama sekali, belum tahu salahnya nggak pakai 2 akun kayak gini. Pulang-pulang nangis saya, dalam hati nangis, sama sekali nggak dapet, sama sekali nggak ada yang masuk sama sekali. Mungkin karena akun saya gosen kali ya, jadi dikasihnya gosen mulu, terus yang kinerjanya juga emang sama sekali nggak ada yang bagus untuk orderan GoFood Goret. Saya waktu itu mau nyoba nyortir GoFood, cuman beberapa hari saya udah nyerah karena emang bener-bener nggak ada yang masuk sama sekali. Akhirnya ujung-ujungnya tetap aja, yaudah lanjut aja main gosen aja deh, daripada nggak pulang nggak dapet duit. Nah di tanggal 28 April ini Gojek saya balik. Nah ini 28 April lah, 108. Berarti saya dapat berapa? 108 ditambah 300. Berarti saya dapat 400. 300 Shopee, Gojek 100. 400 total. Ini saya 2 layanan. Goret, 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 GoFood. GoFood. Double order kayaknya ini. Goceng. Goret. Sudah paham? Jadi kuncinya kita main 2 layanan ya. Oke, lanjut. Saya akan ininya ya. Yang saya pahamin dari akun Gojek ini, sistem Gojek, cara kita mendapatkan orderan Goret atau GoFood itu kalau kita nggak ada saingan. Oke, kan ini kan sistemnya sistem kasta ya sekarang ya, sistem kasta kan, sistem basic, silver, gold, platinum. Ini yang pendapat saya ya. Mau diterima boleh, mau di nggak diterima ya silakan, atau mau boleh nanti kalau saya salah boleh komen aja di kolom komentar kalau pendapat saya salah. Ini yang saya tangkap ya dari saya sortir akun jadiin prioritas Goret ini. Orderan udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada, tapi yang didahulukan yang punya kinerja bagus atau level bagus. Kalau levelnya bagus udah pasti kinerjanya bagus, ya kan? Kita bisa ngalahin basic, sesama basic, tapi ya kinerja kita harus bagus. Tapi kita nggak bakal bisa ngalahin silver, gold, platinum. Mungkin bisa kalau kinerja kita lebih bagus atau rezeki kita lebih bagus dari dia, gitu. Jadi orderan udah pasti ada, tapi nggak ada saingan. Caranya gini, gimana biar kita bisa dapat order Goret, GoFood gini. Jadi kan kita nyalainnya cuman 2 lain aja ya. Kalian bisa coba cara saya atau salah satu, kalau emang kalian malas main GoFood nggak apa-apa, nyalainnya salah satunya. Tapi saya menyarankan untuk 2 orderan ya, 2 layanan. Jadi ini kan masih percobaan, kan nggak mungkin langsung full kasih Goret terus. Jadi menurut saya 2 layanan itu, jadi ketika Goretnya nggak ada orderan, kita kalah, terus kita masuk GoFood gitu maksudnya. Nah lanjut, sekarang atau mulai besok deh, mulai besok kalian bangun pagi jam 4. Untuk yang muslim bisa sholat dulu, atau yang bukan non muslim yang nggak perlu sholat langsung keluar aja jam 4. Jadi jam 4 bangun, mandi, subuhan dulu untuk yang muslim, sholat, habis itu berangkat. Udah, kuncinya satu, duit.
Duit itu ada kepanjangannya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu sama Yang Maha Kuasa, semoga kita diberi kesehatan, terus kita diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Kita doa, kita minta rezeki, semoga kita pulang mendapatkan hasil atau rezeki, kita bawa pulang ke rumah. Doa. Untuk yang non muslim silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, tapi untuk yang muslim saya akan kasih tahu doanya. Untuk yang muslim kita doa sebelum berangkat, kita doa dengan bacaan ini, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi kita baca doa itu sebelum kita berangkat. Habis itu kita keluar langsung. Kita yang kedua itu kan duit ya, D-U-I-T. D doa, U usaha. Oke, usaha. Kita usaha keluar, kita cari spot rame. Habis itu kita nyalain akun Gojek sama akun Shopee Food kita, atau yang lain punya Grab, Maxim, terserah. Yang penting dua layanan, dua akun pakai aja dulu. Kita nyalain dua-duanya, kita usaha. Habis itu kita ikhtiar, kita usaha dengan bersungguh-sungguh. Yang udah kita lakuin ini bakalan ada hasilnya, tetap bakal ada hasilnya terus. Dan yang terakhir T, tawakal. Kita berserah diri, kita serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pulang pasti bakal dikasih rezeki, kita akan bawa uang yang bisa dikasih ke rumah, rezeki kita bawa. Kita berserah diri, udah kita pasrah, pasti bakalan dikasih kalau kita udah doa, udah usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi lanjut, kita udah nyalain. Kemungkinan ya, yang masuk duluan itu pasti akun Shopee Food. Nggak apa-apa akun Shopee Food. Kalau pagi-pagi udah pasti masuknya food. Tapi kalau SPX itu udah pasti tokonya tutup. Itu udah pasti ya. Jadi food. Nah, ketika masuk food atau SPX, orderan Shopee-nya, Gojeknya kita matiin dulu. Habis itu kita ambil foodnya. Kalau untuk saat ini usahain Shopee Foodnya kita tupoin terus sampai 16 orderan. Usahain. Gojeknya belakangan nggak apa-apa. Yang penting kita pulang bawa duitnya dulu. Kalau tadi kan lihat ya, 16 orderannya saya udah lumayan kan. Udah dapat 200. Udah dapat berapa tadi? 300 ya. 300 udah lumayan. Terus ditambah Gojek kalau misalnya masuk. Usahain tupoin, jadi kita pulang bawa hasil. Ketika udah nyalain, matiin Gojeknya, tarikannya terus Shopee-nya. Ketika udah selesai, Gojeknya nyalain lagi. Shopee pun juga nyalain. Nggak apa-apa, nyalain terus. Mati nyala. Jangan nyalain dua-duanya. Jadi mati nyala aja terus. Shopee pun tiba-tiba dapat lagi. Tariknya terus, Gojeknya langsung matiin. Jangan sampai double. Pokoknya langsung matiin buru-buru. Udah, matiin lagi, nyalain lagi, Shopee pun masuk lagi. Jalanin terus. Habis itu nyalain lagi Gojek. Kenapa saya nyaranin awal pagi-pagi itu kalau akun Gojek kita belum bagus, kita masih main dua aplikasi itu, Shopee misalnya, Shopee atau Grab. Shopee deh, ini utamain untuk Shopee ya, saya kasih tahu.
Shopee buru-buru atau diutamain Shopee dulu, karena Shopee kalau belum dapat orderan kita cancel, kita bakal ke suspend. Nah, dari situ kita ke suspend, kita nggak bakal bisa nyortir lagi, nggak bakal bisa nerapin lagi, karena akun Gojek kita nggak mungkin masuk kalau akun Gojek kita riwayatnya belum ada sama sekali akun Goret atau GoFood. Yang ada bakalan masuk GoSend terus. Paham? Nah, ketika udah 3 orderan, misalnya Shopee 3 orderan minimal, tiba-tiba akun Gojek masuk berbarengan. Apa yang dilakukan? Cancel Shopee-nya, jalanin Gojeknya. Paham? Kalau udah ada orderan, bakalan ada orderan lagi nantinya, tapi nggak secepat itu karena baru bentuk. Oke, kita lanjut lagi penjelasannya. Akun Gojek kenapa bisa kalian dapat orderan ketika kalian nyalain Shopee Food, tiba-tiba akun Gojek masuk? Kemungkinan kalau Shopee-nya itu delay, kalau masih pagi, Shopee-nya itu nggak mungkin delay. Shopee delay itu, akun Shopee delay itu nggak dapat orderan itu kemungkinan di jam 4 ke atas. Saya udah ngerasain. Biasanya jam 4 ke atas itu speknya hampir habis atau gimana saya nggak tahu, tapi bener-bener saya nggak dapet orderan sama sekali jam 4 ke atas atau jam 3 ke atas ya. Apalagi jam 8 ke atas ya, 8 malam ke atas itu nggak bakal dapet Shopee Food kalau kita nggak nongkrong tempat-tempat yang rame banget, mallnya ya atau restorannya. Susah. Jadi jalanin aja dulu Gojeknya, terus itu kita matiin Shopee-nya, terus selesai Gojeknya kita jalanin. Nah, saya jadi muter-muter ngomongnya. Ini jadi kenapa akun Gojek kita bisa dapat orderan? Karena nggak ada saingan. Tadi kan saya udah bilang kan. Tadi saya udah bilang karena kita nggak ada saingan dan orderan di sana nggak ada driver sama sekali. Kenapa? Kenapa itu saya menyarankan untuk akun Shopee itu dipakai, karena akun Shopee itu tracknya jauh. Jadi saya itu dapat orderan Goret ya, Goret atau GoFood itu bukan di daerah Jakarta Barat. Saya nyalain Jakarta Barat, lalu tiba-tiba Shopee saya tuh masuk SPX Keragunan. Keragunan itu argonya berapa ya waktu itu ya? 68 ribu kalau nggak salah. 68 ribu dari Mangga 2. Dari Mangga 2 68 ribu. Saya ambil. Sampai sana. Enggak. Nah, kalau kita dapat Shopee orderan jauh kan paketnya, saya dapat paketnya kecil. Nah, ini yang saya enak dari Shopee, paketnya kecil. Terus saya arahin ke arah Ragunan. Gojeknya saya nyalain tetap. Saya arahin ke arah Ragunan. Ketika saya nganterin Shopee, saya arahin juga ke arah Ragunan Goretnya atau GoFood. Saya nyalain 2 layanan. Saya nyalain terus sampai sana. Kenapa saya nyalain terus? Ya tiba-tiba siapa tahu masuk hoki gitu. Rezeki saya masuk, tapi nggak ada yang masuk ternyata. Dan saya nyalain juga karena ini ada kinerja ini. Sekarang kelihatan kinerjanya ini loh. Nih, jam online. Sangat berpengaruh ada tulisannya. Nggak tahu ini emang sistem mereka tuh mereka atau gimana. Tapi dia tulisnya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh jam online, jam terbang kita, jam online kita lama. Nah, ini cuman berpengaruh doang jam sibuk. Penerimaan order juga berpengaruh.
Penyelesaian order juga berpengaruh. Mungkin ini memang ini sangat berpengaruh. Makanya saya nyalain. Saya melihat tulisan kinerja ini sangat berpengaruh. Apa salahnya saya coba? Toh saya juga buka map sambil jalan, sambil nyalain aja sekalian arah tujuan. Sampai saya nggak dapet. Nah, saya sampai Ragunan, saya udah ngedrop. Ternyata di sana nggak ada sama sekali yang masuk Shopee. Kan nggak mungkin saya langsung pulang kan. Jadi saya nongkrong di situ di daerah Ragunan. Saya nyalain dua-duanya. Alhamdulillahnya tiba-tiba masuk Gojek. Nah, di daerah situ sama sekali nggak ada driver sama sekali, nggak ada driver, saya nggak ngeliat driver sama sekali. Masuk Goret ke arah dari situ ke arah MRT Lebak Bulus, lumayan kan, akap. Jadi kesimpulan ini dari yang saya alamin, kesimpulannya kita bisa dapat orderan Goret untuk akun cere ya, maksudnya untuk akun basic, bener-bener basic yang kinerjanya sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ada Goret, GoFood, cuman ada GoSend. Kita bisa dapat itu dipaksa. Satu, nggak ada driver. Dua, ada driver atau kinerjanya lebih tinggi dari kita, lebih rendah dari kita, dan nggak ada driver kasta sama sekali, atau maksudnya nggak ada driver silver, gold, platinum, nggak ada. Mungkin di sekitar situ basic. Itu yang saya anggap. Makanya jadi kebetulan saya dapat orderan jauh, jadi kayak ke lintas kota, ke antar kota ya, jadi bisa dapat di sana saya. Mungkin karena nggak saingan. Nah, selama saya dulu nyortir waktu belum ada layanan ya, saya nyobain, katanya gimana sih buat nyortir kok orderan saya cuma dapat GoSend doang. Saya pengen nyobain deh GoFood, GoRed biar full gitu. Saya nanya-nanya di Facebook, di grup kan. Saya nanya gimana, sortir aja deketin tempat resto, bla 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 bla. Oh ya udah, saya coba. Cuman beberapa hari doang saya nyerah. Bener-bener nyerah, nggak ada yang masuk sama sekali. Pulang-pulang nggak dapet duit. Nah, ini caranya. Ternyata saya dapat salahnya di sini gitu loh. Kalau saya masih nyortir di mall mungkin, atau di Tanjung Duren, di sini Tanjung Duren di banyak restoran, ya kan saya nggak tahu orderannya banyak apa, orderannya emang banyak, driver juga banyak, atau drivernya lebih tinggi kinerjanya dari kita, atau dia banyak platinumnya di sana, di atas kita silver, gold, platinum, ya pasti saya kalah. Makanya saya nggak dapet. Masuknya gosen dari sini aja bisa dilempar ke Jelambar, masuk gosen. Waktu itu saya ketemu kapoknya, orderan gosen jemputnya di sini nih. Nih saya di Tanjung Duren ini. Saya jemputnya di sini nih. Nih, Cengkareng sini nih. Ini Nusa Indah sini nih. Nusa Indah. Udah detik itu saya nggak main gosen lagi. Jauh banget jemputnya. Kayak gitu kan, kalau diambil ya nggak mungkin juga kan saya ambil. Nggak tahu itu orderan emang lagi ngebludak atau gimana. Saya juga di sini sama sekali di sini, nggak kemana-mana. Saya nongkrong emang di sini. Jadi itu pendapat saya buat cara dapetin orderan Goret ya. Sambil kita lihat-lihat lagi. Sorry. Mingguan tanggal 28. Tadi mana? 28. 28. Oke. Setelah saya dapat, nggak tahu itu waktu itu saya pokoknya sebelum lebaran saya udah mulai nyortir ya. Sebelum lebaran saya udah mulai nyortir. Lebaran itu tanggal berapa? Nggak ada lebaran ya. Ini sesudah lebaran.
Sebelum lebaran saya udah nyortir, udah main 2 layanan. Ya gitu, Shopee, Gojek, Shopee, Gojek gitu aja terus tiap di jalan. Shopee, Gojek, Shopee, Gojek. Kita lihat lagi di tanggal 29-nya. Nah, di tanggal 29-nya ini saya malah nyobain, mungkin ini saya fokus ke Gojek ya. Ke Gojeknya ini. Jadi di tanggal 29 saya ke Gojeknya. Saya di Gojeknya mungkin lumayan. Nah ya, no, udah lumayan 20. Goret, put, goret, put, goret, put. Ya, goret, put, goret, put. Terus tanggal 20, 29, nah tanggal 30-nya. Terus saya masih mainin 2 akun ya ini, saya masih mainin 2 akun ini. Tuh. Goret put tanggal 30. Nah, goret put goret kan. Pindah lagi. Sini. Nah, ini goret. Saya masih mainin 2 ini, masih mainin 2 akun. Tetap aja 1 Mei ya. Tuh. Saya masih mainin 2 akun. Ya karena emang Gojek belum bisa dia andelin kalau emang belum jadi akunnya. Sekarang udah jadi, alhamdulillah. Jadi saya udah nggak narik Shopee lagi. Tapi kemungkinan nanti kalau ketemu nanti pas lagi nggak ada orderan tiba-tiba. Biasanya sih kalau saya nggak ada orderan, jedanya kalau misal jeda 2 jam di Gojek, jedanya 2 jam saya nyalin Shopee. Saya nyalin lagi satu akun satunya lagi. Nggak mungkin saya terlena di Gojek terus kalau nggak dapat orderan. Ya kalau kita udah sakit hati ya kita tinggalin lah. Nggak mungkin kita nungguin terus. Kita pulang nggak dapat apa-apa. Jadi ini menurut pendapat saya, kalian bisa ikutin cara saya. Semoga bisa tercerahkan ya untuk masalah teman-teman yang bingung, yang fokus di ojol, punya akun Gojek tapi kok nggak order nggak masuk-masuk, yang bingung. Jadi ini saya kasih solusinya. Yang penting kita pulang dapat uang ya, itu aja kuncinya sih. Jadi semoga ini bisa membuka pikiran teman-teman gitu loh. Jadi nggak usah bingung-bingung, jadi nggak bakal pusing kalau diterusin di Gojek kayak gitu-gitu aja, yang ada malah pusing nungguin terus nggak dapet. Saya juga pernah soalnya nungguin di Gojek aja. Kadang waktu main gosen kok order nggak masuk, jedanya lama banget padahal gosen gitu. Nah, mungkin gitu. Jadi ya nggak selamanya juga orderan ada terus ya kan, namanya onsite, namanya juga aplikasi kan. Mereka kalau butuh aja, mereka mau ya karena butuh. Tapi kalau mereka lagi nggak butuh kan nggak mungkin orderan juga, nggak mungkin order juga. Jadi ya itu, kalau emang fokus di ojol kita setidaknya punya minimal 2 akun, jangan cuma 1 akun aja. Yang satu anyep ya kita nyalain satunya gitu. Nggak usah bingung, nggak usah gengsi. Yang penting kita pulang bawa uang, tujuan kita fokus cari uang. Karena kita fokus ojol. Beda kalau sama orang kantoran ya kalau misalnya sepi atau restoran atau apa ya ikut kerja sama orang, ya kalau sepi ya kita paling dimarahin doang, udah habis itu gajinya tetap turun, nggak mungkin nggak turun. Kalau kita kan kalau sepi masa kita cuman diem aja nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Kalau emang nggak punya akun kan sekarang juga udah lagi anyep ya, misalnya ada yang lagi anyep terus harus bikin akun, harus bayar dulu lagi atribut. Nah itu solusinya, kalian bisa
pinjem, abang-abang bisa pinjem ya ke temen atau sewa aja deh ke temen. Gak mungkin gak mau, apalagi kalau kita baik sama teman kita gitu loh. Gak mungkin dia gak mau ngasih, kan kita juga butuh. Kalau emang dia gak mau ngasih, saya bilang aja saya sewa deh gitu, pasti dikasih. Gak mungkin gak. Kalau emang gak dikasih ya mungkin ada alasan tersendiri ya. Ya mau gak mau ya, ada kok di grup banyak, sewa aja akun yang bisa dipakai. Mungkin Shopee ya, Shopee banyak disewain kok. Shopee di grup-grup banyak yang nyewain akun Shopee. Cari yang amanah aja, yang udah pasti ada gitu. Oke, kita mau lihat-lihat lagi ya pendapatan ya. Setelah saya udah jadi akun Goret ya, hariannya aja deh. Ini nih di bulan ini saya sudah mulai fokus ya, fokus Goret. Ini hari Kamis saya libur. Nah, ini ordernya agak melempem 28 April nih, Mei yang saya fokus Goret di tanggal, nah ini udah hampir sini. Di tanggal 20 ini saya fokus Goret. Ini saya masih mainin 2 akun. Fokus Goret kalau nggak salah saya. Oh masih 2 layanan ternyata. Masih 2 layanan aja udah segini ya, apalagi kalau fokus Goret ya. Jadi kita mainin satu akun aja sebisa mungkin. Nanti kalau udah jadi, saya ngerasain pas saya 2 akun, kayak begitu. Ini 2 layanan, ini berarti saya masih main Shopee Food ini kalau 100. Nah di sini nih saya fokus Goret. Nah tuh. Tiba-tiba kok ada gosok, jam sibuk, ini jam sibuk, ini jam sibuk tuh, ini jam sibuk tuh. Tiba-tiba masuk saya ambil. Nah saya lupa ngasih tahu lagi ya, kalau jam sibuk kan ada yang ketinggalan nih. Kalau jam sibuk kan itu layanan nyala semua, matiin aja, jangan dinyalain akun Gojeknya. Kan kita fokusnya itu untuk kinerja ya, kinerja kita biar bagus, performanya lumayan bagus. Jadi sebisa mungkin performa kita jaga terus. Ya kan saya udah bilang, namanya sistem nggak bisa dibohongin. Kalau performa kita bagus, ya kita mungkin dikasih orderan terus. Mungkin sistemnya mereka gitu, bikin kayak gitu gitu loh. Performa bagus. Ini saran saya, boleh ikutin, kalau enggak ya silakan. Saya sih menyarankan ikutin aja. Jadi ikutin cara mainnya aja. Yang penting kan kita pulang bawa duit. Performanya bagusin. Tapi kalau emang nggak cocok, ya silakan cancel atau lewatin. Gitu aja. Mungkin orang bilang kan kita itu mitra. Iya kita mitra. Tapi kan kita juga butuh uang gitu loh. Kita mitra itu maksudnya tuh, mereka kan bikin sistem itu kan ada cancelan, ada performa. Ini kan nggak bisa diubah sama kita, nggak bisa semau kita, harus ngikutin aturan mereka juga. Yang saya anggap itu, arti kata mitra itu, kita mau nyalain kapan aja bisa. Ya kita mau matiin kapan aja bisa gitu loh. Yang saya anggap, kita matiin kapan aja bisa, itu yang saya anggap arti kata mitra ya. Jadi kita mau narik kapan aja bisa gitu loh maksudnya. Pokoknya tiap jam sibuk matiin, tiap udah selesai jam sibuk kita nyalain lagi Gojeknya. Jadi pas tiap jam sibuk kalian boleh istirahat, kalau enggak narikin akun lain aja nggak apa-apa. Terus kalau emang mau pulang ya pulang silahkan, tapi ketika selesai jam sibuk Gojeknya nyalain lagi. Gitu aja, mati nyala, jangan dijadiin barengan ya. Pokoknya mati nyala, salah satu masuk matiin, salah satu masuk matiin, matiin nyala, mati nyala gitu. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga
saya membuat video ini bermanfaat untuk abang-abang yang bingung mau ngapain akun Gojeknya, kok dari dulu juga udah lama susah orderannya, terus mau pindah ke Goret kok nggak masuk Goret, atau mau pindah ke GoFood nggak bisa GoFood. Nah, ini saya sampaikan di sini. Jadi silakan diikutin. Semoga bisa tercerahkan ya untuk video ini dan bermanfaat bagi abang-abang, dan semoga bisa sukses dari ojol, karena saking banyak saingan kita ya, jadi mau nggak mau kita harus putar otak gimana cari kita dapat uang biar keluarga bisa makan gitu. Jadi cukup sekian untuk kali ini ya. Mungkin nanti saya akan video atau bikin video. Mungkin kalau abang-abang mau request mau bikin video apa, abang Empo mau request bikin video yang bakal saya buatkan, bisa komen aja, request aja saya bikin apa misalnya, ntar saya buatkan. Atau mau ngevlog di jalan, mungkin kemungkinan sih nanti bakal ngevlog di jalan ya saya. Jadi kan emang saya fokus ngojol, jadi saya bakal fokus di jalanan nanti sambil ngevlog, sambil motovlog atau apapun di jalanan. Saya lanjut di video YouTube ini, saya ngojek sambil nge-YouTube, insya Allah berkah buat saya, dan video yang saya bagikan ini bisa berkah untuk kalian semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, kurang baiknya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.